Selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Dan judul hari ini, tanggal 5 Mei, Tuhan memberkati Uriah Smith. Di dalam Matius 25 ayat 20 dan 21 demikian firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari kita dengarkan penjelasannya. Uriah Smith jelas merupakan orang yang memiliki 5 talenta. Dalam hal kemampuan, ia berada di posisi teratas dalam jajaran orang Advent. Dan setelah pertobatannya pada akhir tahun 1852, ia mengabdikan dirinya untuk pekerjaan Advent selama sisa hidupnya. Namun, itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki tawaran profesional yang menggodanya untuk bekerja di bidang yang upahnya akan jauh lebih besar daripada apapun yang dapat ia harapkan secara finansial dari pekerjaan di gereja. Salah satu kesempatan tersebut datang sebulan setelah pertobatannya. Namun, pikiran Uriah sudah tertuju pada negeri lain, kota yang mempunyai dasar yang dirancang dan dibangun oleh Tuhan dalam kitab Ibrani 11 ayat 10. Pada awal tahun 1853, pemimpi muda itu mengirim kepada James White sebuah puisi sepanjang 3.500 baris berjudul Suara Peringatan Waktu dan Nubuatan. Puisi itu sangat mengesankan James sehingga ia menerbitkan bagian per bagian dari puisi itu setiap minggu selama 5 bulan di Review and Herald pada bulan Mei 1853. Uriah Smith bekerja sebagai staf di penerbitan Review and Herald, menjadi tempatnya berkarir yang dijalaninya hingga ia meninggal 50 tahun kemudian. Kondisi kerja saat itu sangat primitif. Seluruh staf Review and Herald tinggal di sebuah rumah di Rochester, New York, yang disewa oleh James seharga $175 Amerika Serikat per tahun. Itu tidak saja menjadi rumah keluarga White yang hanya dipenuhi perabotan pinjaman dan agak rusak, tetapi juga menjadi tempat tinggal seluruh usaha penerbitan. Tanpa gaji, dengan satu-satunya janji yang mereka miliki hanyalah bahwa mereka tidak akan kelaparan. Namun, di mata sebagian orang, mereka sebenarnya hampir mati kelaparan karena sebagian besar mereka hidup dengan pola makan kacang-kacangan dan bubur. Meskipun demikian, Uriah dengan optimisme masa mudanya menganggap enteng seluruh pengalaman itu, dan setelah tinggal di sana selama beberapa minggu, ia mengatakan bahwa meskipun ia tidak bertahan makan kacang-kacangan selama 365 hari berturut-turut, tetapi ketika harus menjalaninya sehari-hari, ia menyampaikan protes juga. Walaupun terkadang lapar, semua orang, termasuk pemuda berkaki satu ini, bersedia berkorban demi pekerjaan yang mereka cintai. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini atas talenta yang telah Engkau berikan kepada masing-masing kami. Tolong kami untuk menggunakannya bagimu saat Engkau membuka jalan
meskipun itu mungkin mengorbankan hal-hal duniawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.